Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Muhammad Zulkifli. Saya mahasiswa IAIN Sultan Hamid Gorontalo, jurusan Fakultas Ilmu Tarbiyah, jurusan Manajemen Pendidikan Islam angkatan 19. Di sini saya akan mewawancari Ibu untuk memenuhi mata kuliah diklat atau manajemen diklat. Nah, langsung saja Ibu, perkenalkan nama Ibu dengan profesi Ibu. Ya, perkenalkan, nama saya Ibu Dr. Anda Lismon Paudi. Pekerjaan saya sebagai pendamping sosial. Ya, saya sebagai pendamping program Keluarga Harapan. Di sini saya melakukan motivasi kepada ibu-ibu KPM. Nah, kan saya sebagai petugas itu di mana setiap bulan itu ada pertemuan, namanya pertemuan bulanan untuk ibu-ibu penerima manfaat atau KPM, ya, kelompok penerima manfaat. Nah, di sini saya mengajarkan kepada ibu-ibu bagaimana cara mengatur keuangan seperti itu, ya, bagaimana cara. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa ibu-ibu penerima PKH ini dia punya pendidikannya minim, ya. Rata-rata itu dia SD, di bawah, mungkin ada yang tidak tamat SD. Jadi program Keluarga Harapan ini dimaksudkan oleh pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan, ya, seperti itu. Nah, ngomong-ngomong Ibu, tempat Ibu bekerja itu di mana Ibu? Saya di Kecamatan Moutong, pendamping sosial di Kecamatan Moutong, khususnya di Desa Moutong Tengah. Ibu sebagai pendamping Keluarga Harapan di Desa Moutong Tengah, pasti pernah mengikuti program diklat. Iya, pernah. Bagaimana Ibu waktu proses melakukan diklat Ya, tersebut? jelas kalau melakukan diklat itu, ya, pendidikan latihan di mana kita dilatih, ya, dilatih untuk menambah pengetahuan kita bagaimana menghadapi ibu-ibu itu, ya, untuk menambah ilmu kita lah, sebagai biar bagaimana caranya kita itu bisa, tidak mungkin kita itu menghadapi ibu-ibu tidak punya ilmu, ya, nambah ilmu jelas. Jadi di situ kita dibekali dengan macam-macam lah pengetahuan untuk memotivasi, begitu, sebagai motivator. Banyak itu dia punya prosesnya, ya Bu. Ya, seperti itu. Ibu sudah berapa kali mengikuti diklat? Latihan itu pertama tahun 2013, itu di Manado. Ya, di Manado. Pendidikan, ya, regional 4 di Manado. Terus yang kedua di Palu. Itu mengenai stunting juga. Yang terakhir itu stunting, itu pencegahan stunting. Sudah 3 kali. Oh, 3 kali ya, baru 3 kali mengikuti diklat. Terus apa lagi, Pak Ibu? Apa lagi? Lalu Ibu, by the way, tentang PKH yang Ibu ikuti saat awalnya dampingan saya, ya. Dampingan Ibu, bagaimana ada prosesnya, maksudnya proses mengenai tentang pendidikan di KPM Ibu. Nah, bagaimana prosesnya itu, Bu? Kalau untuk PKH itu jelas di sini kita membantu dari segi pertama itu kesehatan, pendidikan, dan lansia kan. Di situ ada, kalau lansia untuk sosial itu lansia dan yang lumpuh ini. Yang lumpuh. Iya, yang cacat. Iya, itu. Yang pertama pendidikan di bidang lansia dulu kesehatan. Ya, dari pertama itu memang sudah diatur pemerintah dari awal, sejak awal proses dalam kandungan. Nah, itu sudah dibantu dari sampai dia kelahiran kedua. Nah, terus setelah dia lahir itu sudah balita kan, dapat dibantu lagi pemenuhan gizi si bayi. Nah, terus dia masuk SD, itu dia punya bantuan itu berbeda. Sejak hamil itu bantuannya setiap per 3 bulan kan, terimanya per triwulan, ya.
bulan ketiga itu dia 750 kalau yang hamil. Terus balita juga 750. Kalau untuk pendidikan, kalau SD itu per tahap itu 900 ya. Dari dia setiap 900 datang 1 tahun, berarti 225 dia per 3 bulan. Berbeda-beda tingkatnya ya. Kalau SMP 375 per 3 bulan, SMA 500. Jadi kalau anaknya banyak, ya banyak juga bantuan yang dia terima, ya seperti itu. Apa maksudnya pemerintah ini? Agar pertama dia agar keluar dari lingkaran ini kemiskinan, jelas di situ. Agar seperti tujuan dari program tersebut ya. Iya, menuntaskan kemiskinan, terus meningkatkan pendidikan si anak, ya, pemenuhan gizi sehingga ini si anak ini dari sejak lahir, balita sampai SD, SMP, SMA, walaupun sampai dia kuliah dibantu dengan adanya program KIP. Iya. Kartu Indonesia Pintar itu dibantu itu dapat beasiswa. Dari Kementerian Sosial. Itu pemerintah, itu tujuan pemerintah itu bagus ya. Iya. Seperti itu. Maksudnya pertanyaan saya terakhir ya Bu. Iya. Ibu kan mempunyai KPM, maksudnya kelompok-kelompok penerima manfaat. Dalam hal pendidikan dan pelatihan, Ibu pribadi, Ibu untuk KPM Ibu, bagaimana Ibu untuk memotivasi mereka, bagaimana memberikan pendidikan kepada mereka agar uang yang mereka terima ini bisa bermanfaat bagi mereka. Ya, itu sudah terlaksana ya sejak awal dari tahun 2013 sampai sekarang. Jadi saya sudah bertugas itu sekitar 8 tahun ya, dari 2013 sampai 2022. Masih alhamdulillah sekarang di Desa Mautong Tengah itu khususnya ya, Kecamatan Mautong, Desa Mautong Tengah itu alhamdulillah terlihat manfaatnya, dampaknya terlihat jelas, di mana dari anak-anak balita itu pemenuhan gizinya sudah terpenuhi, terus mereka juga punya kesadaran untuk membawa anaknya ke posyandu. Terus untuk anak sekolah dari SD, SMP, SMA itu rajin dia ke sekolah, jadi pendidikannya alhamdulillah sudah meningkat ya. Dengan adanya bantuan ini alhamdulillah bisa membantu dari segi pendidikan, kesehatan, begitu juga dari lansia. Jadi kebutuhan itu bapak-bapak lansia ini kasihan terpenuhi seperti itu ya. Apalagi kan ada yang bisa saya bantu lagi. Yang terakhir Bu, menurut Ibu bagaimana dengan pendidikan dan latihan ini? Apa sih manfaat dari pendidikan dan latihan ini menurut pandangan Ibu? Itu sangat penting ya, pendidikan dan latihan itu sangat penting banget ya. Karena apa? Dengan kita mengikuti pendidikan dan latihan itu tetap akan menambah pengetahuan kita ya, jelas bertambah pengetahuan kita yang tadinya kita tidak tahu. Dengan adanya ini kita bisa meningkatkan apa? Tadi saya bilang pengetahuan kita. Pengetahuan. Terus apalagi banyak manfaatnya yang dapat kita lihat ya. Apalagi barangkali bisa mungkin manfaat utama adalah menambah ilmu kita dalam membantu pekerjaan kita. Kan pekerjaan kita adalah membantu orang miskin, maksudnya memotivasi mereka keluar dari lingkungan itu ya. Nah seperti itu barangkali ya. Mungkin hanya itu Ibu yang saya dapat. Terima kasih ya. Saya tanyakan, maka berakhir pula sesi wawancara ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Lismon Pauli. Sama-sama. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Allahumma musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian. Terima kasih Bu. Oke.